Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kali ini saya akan mempresentasikan tentang reaktor nuklir dan penggunaan radioisotop. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas fisika modern dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dandan Luhur Saraswati MPD SI. Nah, sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Auliatur Rahmah, NPM 2020 425 000 19 dari kelas R3A, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Indraprasta PGRI. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama yaitu ada reaktor nuklir. Nah, yang dimaksud reaktor nuklir adalah suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap. Berbeda dengan bom nuklir yang reaksi berantainya terjadi pada orde pecahan detik dan tidak terkontrol. Nah, reaktor nuklir digunakan untuk banyak tujuan. Awalnya reaktor nuklir pertama digunakan untuk memproduksi plutonium sebagai bahan senjata nuklir. Namun saat ini reaktor nuklir paling banyak digunakan untuk membangkitkan listrik. Reaktor penelitian digunakan untuk pembuatan radioisotop atau isotop radioaktif dan untuk penelitian. Nah, saat ini semua reaktor nuklir komersial berbasis pada reaksi fisi nuklir dan sering dipertimbangkan masalah resiko keselamatannya. Sebaliknya, beberapa kalangan menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan cara yang aman dan bebas polusi untuk membangkitkan listrik. Daya fusi merupakan teknologi eksperimental yang berbasis pada reaksi fusi nuklir. Ada beberapa piranti lain untuk mengendalikan reaksi nuklir, termasuk di dalamnya pembangkit termoelektrik radioisotop dan baterai atom yang membangkitkan panas dan daya dengan cara memanfaatkan peluruhan radioaktif pasif. Seperti halnya Farnsworth-Hirsch fusor, di mana reaksi fusi nuklir terkendali digunakan untuk menghasilkan radiasi neutron. Nah, selanjutnya yaitu sejarah reaktor nuklir. Sejarah reaktor nuklir yang pertama kali membangkitkan listrik adalah stasiun pembangkit percobaan EBR-1 pada tanggal 20 Desember tahun 1951 di dekat Arroyo, Idaho, Amerika Serikat. Pada tanggal 27 Juni tahun 1954, PLTN pertama dunia yang menghasilkan listrik untuk jaringan listrik atau power grid yang mulai beroperasi di Obninsk, Uni Soviet. Sedangkan PLTN skala komersial pertama adalah Calder Hall di Inggris yang dibuka pada tanggal 17 Oktober tahun 1956. Oke, selanjutnya yaitu operasi reaktor nuklir. Nah, neutron diserap oleh inti atom uranium-235 yang pada gilirannya terpecah menjadi elemen ringan yang bergerak cepat atau produk fisi dan neutron bebas. Meskipun kedua reaktor dan senjata nuklir bergantung pada reaksi berantai nuklir, laju reaksi dalam reaktor jauh lebih lambat daripada di bom. Sama seperti pembangkit listrik termal konvensional menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi panas yang dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil. Reaktor nuklir mengubah energi yang dilepaskan oleh fisi nuklir terkontrol menjadi energi panas untuk konversi lebih lanjut ke bentuk mekanik atau listrik. Yang pertama yaitu ada fisi. Nah, ketika inti atom fisi besar seperti uranium-235 atau plutonium-239 menyerap neutron, ia dapat mengalami fisi nuklir.
Nah, inti berat terbagi menjadi dua atau lebih inti ringan. Produk fisi melepaskan energi kinetik, radiasi gamma, dan neutron bebas. Sebagian dari neutron ini dapat diserap oleh atom fisi lain dan memicu peristiwa fisi lebih lanjut yang melepaskan lebih banyak neutron, dan seterusnya. Ini dikenal sebagai reaksi berantai nuklir. Nah, untuk mengendalikan reaksi berantai nuklir seperti itu, batang kendali yang mengandung racun neutron dan moderator neutron. Nah, untuk mengendalikan reaksi berantai nuklir seperti itu, batang kendali yang mengandung racun neutron dan moderator neutron dapat mengubah bagian neutron yang akan menyebabkan lebih banyak fisi. Reaktor nuklir umumnya memiliki sistem otomatis dan manual untuk mematikan reaksi fisi jika pemantauan atau instrumentasi mendeteksi kondisi yang tidak aman. Selanjutnya ada pembangkit listrik panas. Jadi inti reaktor menghasilkan panas dalam beberapa cara, yaitu seperti energi kinetik dari produk fisi diubah menjadi energi panas ketika inti ini bertabrakan dengan atom di dekatnya. Reaktor menyerap sebagian sinar gamma yang dihasilkan selama fisi dan mengubah energinya menjadi panas. Panas dihasilkan oleh peluruhan radioaktif, produk fisi, dan bahan yang telah diaktifkan oleh penyerapan neutron. Sumber panas peluruhan ini akan tetap ada selama beberapa waktu, bahkan setelah reaktor dimatikan. Selanjutnya ada pendingin reaktor nuklir. Pendingin reaktor nuklir adalah pendingin dalam reaktor nuklir yang digunakan untuk menghilangkan panas dari inti reaktor nuklir dan transfer ke generator listrik dan lingkungan. Seringkali rantai dua loop pendingin digunakan karena loop pendingin primer mengambil radioaktivitas jangka pendek dari reaktor. Nah, dalam reaktor daya sirkuit ganda, pendingin dari reaktor memasuki generator uap, di mana uap dihasilkan yang menggerakkan turbin. Dan dalam reaktor sirkuit tunggal, pendingin itu sendiri dapat berfungsi sebagai fluida kerja siklus turbin. Dalam penelitian, misalnya ilmu material, dan reaktor khusus, misalnya dalam reaktor untuk akumulasi isotop radioaktif, pendingin hanya mendinginkan reaktor panas yang dihasilkan tidak digunakan. Dalam reaktor termal, air, uap air, cairan organik, dan karbon dioksida digunakan sebagai pendingin. Dalam reaktor neutron cepat menggunakan logam cair, terutama natrium, serta gas, misalnya uap air dan helium. Seringkali cairan berfungsi sebagai pembawa panas yang sekaligus sebagai moderator. Kontrol reaktivitas. Laju reaksi fisi di dalam teras reaktor dapat diatur dengan mengontrol jumlah neutron yang mampu menginduksi peristiwa fisi lebih lanjut. Reaktor nuklir biasanya menggunakan beberapa metode kontrol neutron untuk menyesuaikan keluaran daya reaktor. Beberapa dari metode ini muncul secara alami dari fisika peluruhan radioaktif dan hanya diperhitungkan selama operasi reaktor. Sementara yang lain adalah mekanisme yang direkayasa ke dalam desain reaktor untuk tujuan yang berbeda. Metode tercepat untuk mengatur tingkat neutron yang menginduksi fisi dalam reaktor adalah melalui pergerakan batang kendali. Nah, batang kendali itu terbuat dari racun neutron dan karenanya menyerap neutron. Ketika batang kendali dimasukkan lebih dalam ke dalam reaktor, ia menyerap lebih banyak neutron daripada material yang digantikannya. Seringkali moderator tindakan ini menghasilkan lebih sedikit neutron yang tersedia untuk menyebabkan fisi dan mengurangi keluaran daya reaktor. Sebaliknya, mengekstraksi batang kendali akan menghasilkan peningkatan laju peristiwa fisi dan peningkatan daya.
Sebagian besar jenis reaktor sensitif terhadap proses yang dikenal sebagai keracunan xenon atau lubang yodium. Produksi fisi umum xenon 135 yang dihasilkan dalam proses fisi bertindak sebagai racun neutron yang menyerap neutron dan oleh karena itu cenderung mematikan reaktor. Reaktor yang digunakan dalam propulsi nuklir ke lautan, terutama kapal selam nuklir, seringkali tidak dapat dijalankan dengan daya terus-menerus sepanjang waktu dengan cara yang sama seperti reaktor daya berbasis darat biasanya dijalankan, dan sebagai tambahan seringkali harus memiliki masa pakai inti yang sangat lama tanpa pengisian bahan bakar. Kita lanjut ke komponen reaktor nuklir. Komponen dasar dari reaktor nuklir adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bahan bakar nuklir berbentuk batang logam berisi bahan radioaktif yang berbentuk plat. Yang kedua, moderator berfungsi menyerap energi neutron. Yang ketiga, reflektor berfungsi memantulkan kembali neutron. Yang keempat, pendingin berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Yang kelima itu batang kendali berfungsi menyerap neutron untuk mengatur reaksi fisi. Yang keenam ada perisai yang merupakan pelindung dari proses reaksi fisi yang berbahaya. Klasifikasi reaktor. Macam reaktor dibedakan berdasarkan kegunaan, tenaga neutron, dan nama komponen serta parameter operasinya. Oke, yang pertama yaitu menurut kegunaan, diantaranya yaitu ke-1 ada reaktor daya, kedua reaktor riset termasuk uji material dan latihan. Yang ketiga itu ada reaktor produksi isotop yang kadang-kadang digolongkan juga ke dalam reaktor riset. Yang kedua itu ditinjau dari tenaga neutron yang melangsungkan reaksi pembelahan. Reaktor dibedakan menjadi ke-1 yaitu ada reaktor cepat GCFBR, LMFBR, dan SCFBR. Yang kedua yaitu reaktor thermal. Contohnya itu PWR, BWR, PHWR, dan GCR. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan parameter yang lain dapat disebut. Yang pertama yaitu reaktor berreflektor grafit, diantaranya GCR dan AGCR. Yang kedua itu ada reaktor berpendingin air ringan, diantaranya PWR dan BWR. Yang ketiga reaktor suhu tinggi, diantaranya yaitu HTGR. Nah, sekarang ada klasifikasi berdasarkan tipe reaksi nuklir. Yang pertama itu ada reaktor nuklir fisi. Semua PLTN komersial yang ada di dunia menggunakan reaksi nuklir fisi. Pada umumnya reaktor jenis ini menggunakan bahan bakar nuklir uranium dan reaktor jenis ini akan menghasilkan plutonium. Meskipun dimungkinkan juga menggunakan siklus bahan bakar thorium, reaktor fisi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan energi neutron yang digunakan dalam proses fisi. Pertama itu ada reaktor termal atau lambat menggunakan neutron lambat atau neutron termal. Reaktor ini bercirikan mempunyai moderator neutron atau material pelambat yang ditunjukkan untuk melambatkan neutron sampai mempunyai energi kinetik terhadap partikel yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, sampai mereka ditermalkan atau dilambatkan ya. Reaktor termal, reaktor jenis ini menggunakan neutron lambat atau neutron termal. Hampir semua reaktor yang ada saat ini adalah reaktor jenis reaktor termal. Reaktor ini mempunyai bahan moderasi neutron yang dapat memperlambat neutron hingga mencapai energi termal. Kemungkinan atau probabilitas
lebih besar terjadinya reaksi fisi antara neutron termal dan bahan fisi seperti uranium 235, plutonium 239, dan plutonium 241, dan akan mempunyai kemungkinan lebih kecil terjadinya reaksi fisi dengan uranium 238. Dalam reaktor jenis ini biasanya pendingin juga berfungsi sebagai moderator neutron. Reaksi jenis ini umumnya menggunakan pendingin air dalam tekanan tinggi untuk meningkatkan titik didih air pendingin. Reaktor ini diwadahi dalam satu tangki reaktor yang di dalamnya dilengkapi dengan instrumentasi, pemantau dan pengendali reaktor, pelindung radiasi, dan gedung containment. Selanjutnya, reaktor cepat. Reaktor jenis ini menggunakan neutron cepat untuk menghasilkan fisi dalam bahan bakar reaktor nuklir. Reaktor jenis ini tidak memiliki moderator neutron dan menggunakan bahan pendingin yang kurang memoderasi neutron. Untuk tetap menjaga agar reaksi nuklir berantai tetap berjalan, maka diperlukan bahan bakar yang mempunyai bahan belah dengan kandungan uranium 235 yang lebih tinggi, lebih dari 20%. Reaktor cepat mempunyai potensi menghasilkan limbah transuranic yang lebih kecil karena semua aktinida dapat terbelah dengan menggunakan neutron cepat. Namun reaktor ini sulit untuk dibangun dan mahal dalam pengoperasiannya. Tadi kan ada reaktor nuklir fisi. Nah, sekarang reaktor nuklir fusi. Reaktor jenis ini merupakan teknologi reaktor nuklir yang masih dalam tahap eksperimental, secara umum menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Teknologi reaktor nuklir saat ini yaitu pertama ada PWR, selanjutnya BWR, PHWR, RBMK, AGR, dan GCR, terus ada LMFBR, lalu ada PBR, lalu Molten Salt Reactor, selanjutnya ada AHR. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penggunaan radioisotop. Saya akan menjelaskan reaksi inti atau reaksi nuklir terlebih dahulu ya. Jadi reaksi inti adalah reaksi yang melibatkan perubahan susunan inti atom dan disertai pembebasan atau pemancaran energi dalam jumlah yang sangat besar, melebihi reaksi kimia biasa. Nah, reaksi inti ini terbagi atas dua macam, yaitu ada reaksi fisi dan reaksi fusi. Oke, yang pertama yaitu ada reaksi fisi atau pembelahan. Nah, reaksi fisi itu masanya semakin lama semakin kecil, jadi memerlukan waktu yang lumayan lama dengan energi yang besar. Reaksi fisi ditandai dengan adanya neutron di kedua ruas, reaktan dan produk. Reaksi fisi dengan pemecahan inti pada tingkat energi yang banyak disebut reaksi fisi berantai. Reaksi fisi sering dimanfaatkan untuk pembuatan reaktor nuklir dan bom atom, kecuali bom atom hidrogen. Selanjutnya yaitu reaksi fusi atau penggabungan. Jadi reaksi fusi adalah kebalikan dari reaksi fisi, yaitu penggabungan antara dua atau lebih inti ringan yang menghasilkan inti lebih berat, partikel elementer, dan pemancar energi. Ingat, energi pada reaksi fusi lebih besar daripada reaksi fisi. Reaksi fisi pada suhu tinggi lebih sering terjadi dan makanya juga disebut reaksi termonuklir. Namun reaksi fusi lebih menguntungkan dibandingkan reaksi fisi karena energi yang dihasilkan pada reaksi fusi lebih besar, sehingga reaksi fusi banyak terjadi pada proses-proses di jagat raya seperti reaksi fusi dalam matahari, reaksi fusi pada bom hidrogen, dan reaksi fusi daur karbon. Selanjutnya yaitu penggunaan radioisotop. Radioaktif sangat berbahaya, tetapi dalam perkembangan zaman banyak manusia yang mengembangkan bahwa radioaktif banyak digunakan untuk terapi.
Dalam memanfaatkan radioisotop terdapat dua manfaat utama, yaitu yang pertama, radioisotop sebagai perunut. Maksudnya, radioisotop didasarkan pada kenyataan bahwa radioisotop memiliki sifat kimia yang hampir mirip dengan isotop stabil. Berikut kegunaannya. Bidang kedokteran, yaitu diantaranya ada natrium 24 untuk mendeteksi gangguan peredaran darah. Selanjutnya ada ferrum 59 untuk mengukur laju pembentukan eritrosit. Lalu iodin 131 untuk mendeteksi getah tiroid dalam kelenjar gondok. Lalu titanium 201 untuk mendeteksi kerusakan jantung. Lalu ada xenon 133 untuk mendeteksi penyakit pulmo. Lalu ada fosforus 32 untuk mendeteksi penyakit mata, tumor, dan hati, juga untuk menghambat pembentukan eritrosit yang berlebihan. Lalu ada TC99 untuk mendeteksi kerangka tulang. Selanjutnya bidang industri, yaitu mempelajari kecepatan air sungai, lalu sebagai pendeteksi kebocoran pipa minyak dan waduk. Selanjutnya yaitu untuk alat ukur ketebalan kertas sebagai fungsi sinar gamma, lalu untuk mendeteksi isi cairan dalam kemasan kaleng, dan untuk pengendali produksi plat timah pada pembuatan kaleng. Lalu ada di bidang hidrologi, yaitu diantaranya natrium 24 untuk mengetahui kecepatan gerak lumpur dalam sungai. Selanjutnya natrium 24 dan iodin atau iodium 131 untuk mengetahui debit air sungai. Lalu ada karbon 14 dan karbon 13 untuk menentukan umur dan asal air tanah. Lalu ada iridium 192 untuk menyelidiki arah pergerakan sedimen. Lalu untuk kebocoran bendungan dan menentukan senyawa pencemar di perairan. Selanjutnya yaitu ada di bidang kimia, di antaranya yaitu penentuan mekanisme reaksi esterifikasi, lalu reaksi fotosintesis, dan untuk pembuatan unsur-unsur baru melalui transmutasi buatan. Bidang biologi, diantaranya yaitu ada karbon 14 untuk menentukan kecepatan pembentukan senyawa pada proses fotosintesis. Lalu untuk gerakan air di dalam batang tanaman. Dan fluorin 38 untuk mengetahui ATP dalam proses metabolisme sel. Bidang pertanian, diantaranya yaitu fosforus 37 dan karbon 14 untuk mengetahui tempat pemupukan yang tepat. Lalu selanjutnya karbon 14 untuk memancarkan sinar beta dalam pupuk sebagai perunut. Selanjutnya karbon 14 dan oksigen 18 untuk mengetahui metabolisme dan fotosintesis. Selanjutnya fosforus 32, lalu kalsium 45, karbon 14 dan sulfur 35 untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, bidang perbakala, karbon 14 untuk menentukan umur berbagai jenis batuan dan fosil purbakala. Selanjutnya bidang peternakan, diantaranya yaitu untuk menguji pengaruh biologis dan kandungan nutrisi. Selanjutnya fosforus 32 dan sulfur 35 untuk pengukuran jumlah dan laju sintesis protein dalam kolon. Lalu karbon 14 dan hidrogen 3 untuk pengukuran produksi. Nah, selanjutnya penggunaan radioisotop yang kedua yaitu radioisotop sebagai sumber radiasi. Prinsip ini didasarkan bahwa radioaktif pada peluruhannya selalu menghasilkan pancaran atau radiasi. Nah, kini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu di bidang kedokteran, diantaranya yaitu untuk
sterilisasi radiasi, yaitu proses meradiasi bahan dengan sinar gamma dari sumber isotop kobalt 60 untuk sterilisasi alat-alat dan bahan-bahan kesehatan. Selanjutnya digunakan untuk terapi tumor dan kanker, biasanya kobalt 60. Selanjutnya bidang industri, diantaranya yaitu untuk pemeriksaan tanpa merusak, contohnya memeriksa logam. Selanjutnya digunakan untuk pengukur densitas batuan di sekeliling lubang pengeboran. Yang terakhir yaitu pengawetan bahan. Di bidang pertanian, diantaranya yaitu untuk pemberantasan hama dengan teknik jantan mandul. Yang kedua digunakan untuk mutasi gen, pemberantasan hama, lalu pemuliaan tanaman, yaitu pembesaran, pemanjangan, dan menuju sempurna, dan penyimpanan makanan agar tumbuh tunas. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan presentasi tadi banyak sekali kesalahan kata dan kekurangan lainnya, karena saya pun masih belajar. Oke, presentasi kali ini saya cukupkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.